Momen yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Dedi Mulyadi akhirnya bertemu dengan Bupati Purwakarta N. Ratna Mustika yang tak lain adalah istrinya. Keduanya bertemu di sidang ketiga gugatan cerai di Pengadilan Agama, Purwakarta. Sidang ketiga gugatan cerai yang dilayangkan N terhadap suaminya itu digelar Kamis, 27/10, kemarin. Tiba di lokasi pukul 13.50 waktu Indonesia Barat, N yang didampingi keluarganya langsung memasuki ruang mediasi. Tak berselang lama, Dedi Mulyadi tiba di Purwakarta. Dedi menyusul N masuk ke ruang mediasi di mana sudah ada kuasa hukum Dedi di dalam ruangan tersebut. Di ruangan itulah, Dedi dan N bertemu untuk pertama kalinya setelah kasus gugatan cerai. Masuk ke ruang mediasi, tanpa canggung Dedi mengulurkan tangannya ke arah N yang sedang terduduk dan sibuk dengan ponselnya. Uluran tangan itu dibalas oleh N. Keduanya pun berjabat tangan dengan meja berbentuk oval menjadi penengahnya. Usai saling berjabat tangan, keduanya duduk berhadapan. Sidang mediasi pun dimulai begitu Julia Herjanara, pihak mediator dari Purwakarta, masuk ke ruangan. Sidang mediasi yang digelar kurang lebih 1 jam itu pun selesai. N berjalan keluar dan menyampaikan hasil dari sidang tersebut. Menurutnya, sidang masih berjalan normatif. Masih mediasi, ujar N sesuai sidang. Menurutnya proses yang ada harus dijalani sebaik mungkin. Ia pun bakal mengikuti segala proses yang ada. Ia biasa normatif, sesuai dengan, apa ya, yang sudah diterapkanlah. Jadi memang ini satu proses yang harus diikuti, katanya. Dalam mediasi itu, N dan Dedi diketahui tidak berkomunikasi secara langsung. Mediator Purwakarta lah yang menjembatani komunikasi keduanya. Yang dibicarakan kebetulan tadi terkait polanya, terkait dengan kaukusya. Jadi pakai mediator berbicara ke satu pihak, terpisah gitu, jelasnya. N menegaskan sidang kali ini belum masuk ke materi tuntutan. Hakim mediator pun meminta waktu untuk menentukan langkah berikutnya. Belum masuk ke materi tuntutan, tadi hakim mediator meminta waktu. Untuk apa ya? Untuk kemudian ada proses lah di internal beliau gitu ya Dipa. Tadi kan kita melakukan pola kaukus, jadi memang harus diinikan, dibahas, materinya gitu kan, ungkap N. N juga akhirnya buka suara soal alasannya menggugat cerai Dedi. Nia beralasan menggugat cerai sang suami berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Ia juga mengacu pada syariat Islam. Alasannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak-hak sebagai seorang istri, dan tentu saja karena saya Islam, tentu saja mengacu kepada syariat Islam, kata N. Disinggung soal syariat Islam yang dimaksud, N tidak menjelaskan lebih rinci. Ia hanya menyebut ahli agama Islam pasti memahaminya. Kalau Pak Kiai sudah tahulah syariat Islam kaitan dengan hak-hak perempuan untuk menggugat perceraian, juga di peraturan perundang-undangan juga sudah jelas itu. Pasti tidak akan jauh dari sana, jelasnya. Saat didesak apakah Dedi melanggar syariat agama dalam biduk rumah tangganya, N membenarkannya. Sebab jika tidak melanggar, ia tidak akan menggugat sang suami. Ya, jelaslah. Kalau tidak melanggar saya tidak berani melangkah menggugat, tegasnya. N menyebut pelanggaran yang dilakukan Dedi ada dalam materi tuntutan, tapi hal itu belum dibahas dalam proses perceraian karena saat ini baru memasuki tahap mediasi. Sementara Dedi mengatakan jika N secara tiba-tiba menggugat cerai dirinya. Padahal ia yang sempat menjabat sebagai Bupati Purwakarta tidak pernah melakukan hal tersebut. Saya pernah jadi wakil bupati 5 tahun, jadi bupati 10 tahun,
selama menjabat enggak pernah gugat cerai. Tapi begitu saya tidak jadi bupati, istri jadi bupati saya digugat cerai, ujar Dedi. Dedi sendiri enggan menjelaskan soal materi gugatan cerai lantaran hal itu bukanlah konsumsi publik. Namun pria yang juga anggota DPR RI ini menyinggung soal hakikat pemimpin yang harus bermanfaat bagi rakyat dan bukan memikirkan kepentingan pribadi. Sidang gugatan cerai N kepada Dedi akan dilanjut pada awal November tahun 2022 dengan agenda penyampaian pendapat N sebagai penggugat. Selanjutnya atau 2 minggu setelahnya giliran Kang Deddy Mulyadi yang akan menyampaikan materi sebagai tergugat.